Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Luar biasa pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji memuliakan Tuhan. Biarlah sepanjang 6 hari yang lalu yang boleh merasakan berkat Tuhan, mari kita lambaikan tangan kita. Bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita semua boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh membuka hati kita. Kita boleh fokus ke hadirat Tuhan. Karena Allah kita Allah yang baik. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Pada hari ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami mau bersekutu bersama-Mu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang layak kami sembah, layak kami puji, layak kami tinggikan. Kau boleh memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan mengambil bagian di dalam pengabaran firman-Mu Tuhan. Bila firman yang ditaburkan boleh menjadikan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang baik. Hari ini kita boleh datang ke hadirat-Nya. Kita boleh datang ke hadirat-Nya dengan rasa ucapan syukur kita. Karena Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang sempurna, Allah yang senantiasa menyertai kita. Haleluya. Kasih-Mu nyata, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita boleh naikkan pujian ini. Biar pujian ini boleh mengangkat kita untuk lebih dekat datang kepada Bapa. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya
kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, luar biasa. Pada pagi hari ini, kita semua merasakan bahwa Tuhan memberkati kita dalam setiap kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Di dalam masa pandemi ini, kita jangan putus asa. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena dialah satu-satunya sumber pengharapan kita. Dialah yang menjadi kekuatan kita dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hanya dialah harapan kita. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Haleluya. Kita boleh imani pujian ini. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku amankan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kita imani pujian ini, karena pujian ini boleh membawa kuasa di dalam kehidupan kita. Hanya dialah satu-satunya Allah kita sebagai sumber pengharapan kita. Haleluya. Darahnya, salibnya sanggup membangkitkan kehidupan kita. Salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku
Hanya apabila kami dekat Tuhan, kami ada ketenangan. Ada di dalam anugerah dan rahmat-Mu membuat kami aman. Dan Kau hari ini merindukan kami untuk bergaul karib dengan Tuhan. Itulah sebabnya berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengambil alih pucuk pimpinan sepanjang firman Allah diberitakan. Hamba-Mu diberi hikmat dan pewahyuan dari Tuhan. Sementara seluruh jemaat hatinya diberkati oleh Tuhan. Agar firman-Mu mendapatkan tempat yang istimewa. Mereka merespon kerinduan Tuhan untuk bergaul karib dengan-Mu. Mari Roh Kudus ambil alih pucuk pimpinan sepanjang kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang siap bersama saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tema kita hari ini adalah Tuhan rindu bergaul karib dengan kita. Kita akan baca Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang ke-38 mulai. Untuk menghormati firman Tuhan, sekali lagi kami jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang ke-38 mulai. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan merindukan untuk bergaul karib dengan kita. Bacaan kita khususnya sikap dua bersaudara, Marta dan Maria, adalah cermin dari respon orang Kristen saat ini tatkala Tuhan Yesus mengendaki untuk bergaul karib dengan saudara dan saya. Ada nilai-nilai indah yang luar biasa yang kita dapat petik dalam bacaan kita. Narasi yang dibangun di sini akan saya sampaikan dalam bentuk bertutur sehingga akan mempermudah kita yang memang sudah terbiasa mendengarkan cerita sejak kita masih kecil dari papa atau mama kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam ayat ini ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Tuhan sudah mencontohkan dan kemudian gereja mula-mula itu mentaatinya. Maka adalah keharusan agar gereja di sepanjang sejarah melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan gereja mula-mula. Tuhan Yesus melakukan mission trip, perjalanan misi, baik ke kota yang penduduknya banyak maupun ke desa yang berpenduduk sedikit. Saya bersama dengan saudara ke depan harus melakukan ini. Saudara harus mulai membiasakan diri untuk terlibat di dalam pelayanan misi. Kita perhatikan di ayat ini adalah bukti lain, yaitu tentang Yesus dari Nazaret.
bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia, yaitu Yesus, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Kita sebagai garam dan terang dunia harus berbuat baik. Melakukan kebaikan. Yang pertama, untuk menyelamatkan yang masih tersesat. Dan yang kedua, berbuat kebaikan sebagaimana diperlukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya kita harus terlibat di dalam pelayanan misi. Berhentilah menjadi pengamat, mengamati setiap orang, dan kemudian menjadi komentator, hanya mau komentari tapi tidak mau terlibat di dalam pelayanan. Saudara harus terlibat di dalam pelayanan misi. Kristus memberikan contoh sekali lagi, gereja mula-mula sudah mentaatinya. Saudara dan saya sebagai gereja, kita harus melakukan tugas misi ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanannya ke sebuah kampung, yang dimaksud ini adalah Betania, jaraknya tidak terlalu jauh dari kota Yerusalem. Dia mendatangi rumah murid yang dikasihnya. Jadi Marta dan Maria adalah murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dia sering dikunjungi. Ini bukan tidak adil. Kalau Yesus mengasihi lebih dan kurang pada yang lain. Justru menurut saya ini sebuah keadilan. Kalau orang yang mengasihi Tuhan dengan yang tidak mengasihi Tuhan diperlakukan sama, itu justru tidak adil. Jadi justru di sini kenapa dia sering mengunjungi dan berkunjung kepada murid yang dikasihinya, karena murid ini memang mengasihi Tuhan Yesus. Sebagai ungkapan rasa syukurnya, Marta sering menjamu Tuhan Yesus dengan rombongannya. Marta memberikan dukungan dalam pelayanan Yesus. Yesus waktu di muka bumi dia tidak memiliki sarana dan prasarana dan dana yang besar seperti gereja-gereja saat ini punya saldo banyak. Jadi dari mana pelayanan Tuhan Yesus tetap berjalan? Ada orang-orang yang baik. Ada orang-orang yang bermurah hati. Ada orang-orang yang memiliki jiwa seperti Marta ini. Ya. Sepanjang sejarah gereja Allah selalu mengirim jemaat yang memiliki jiwa seperti Marta. Suka memberi, suka membantu, suka berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Membantu hamba-hamba Tuhan, mendukung pelayanan misi. Saudara bisa melihat apakah saudara sudah melakukan itu atau belum. Nah, saudara perlu mengasihi Tuhan dengan kasih yang nyata. Saudara perlu untuk mulai belajar terlibat di dalam pelayanan misi. Saudara tidak boleh hanya menjadi komentator, menjadi pengamat. Saudara harus menjadi pelaku. Ya. Kita lihat ayat yang ke-B. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Dia memberikan tumpangan plus menyediakan akomodasi yang diperlukan oleh Tuhan Yesus dengan rombongan. Saya mengatakan bahwa kemanapun saya pergi melihat pelayanan di desa maupun di kota, gereja kecil maupun gereja besar, selalu ada orang-orang yang dikirim oleh Tuhan. Tuhan biasanya mempercayakan benih kepada orang-orang yang memiliki jiwa seperti Marta ini supaya bisa ditabur untuk pekerjaan Tuhan. Seorang yang selalu menghabiskan semua berkat yang diterimanya, tidak menyisihkan benih untuk ditabur, biasanya Tuhan tidak akan sediakan banyak benih untuknya. Di dalam Alkitab dikatakan, aku melihat ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Tapi ada orang yang pelitnya luar biasa, tapi dia jatuh pada kemiskinan dan kekurangan. Kenapa? Tuhan tahu harus memberkati orang yang bisa menabur benih. Mulai hari ini belajarlah saudara
untuk menabur benih yang disediakan Tuhan, dan untuk memakan roti yang disediakan Tuhan. Jangan mengambil benih untuk dijadikan roti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat kemudian mendapati bahwa gereja harus melayani. Anggota gereja adalah pelayan, diakonia, dan harus terlibat dalam pelayanan. Jika ada anggota gereja yang tidak melayani, maka dia kehilangan eksistensinya sebagai gereja organisme. Jadi gereja harus melayani. Gereja organisme orang percaya harus terlibat di dalam pelayanan. Diakonia. Sampai belepotan ya. Nah, pelayanan. Semua harus terlibat di dalamnya. Harus terlibat di dalam pelayanan, apapun pelayanannya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita yang lahir, Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan talenta. Waktu lahir, Tuhan sudah melengkapi kita, memberikan di dalam diri kita talenta. Tuhan tidak memberikan kepada saudara waktu lahir sebatang emas. Lahir keluar dari rahim ibu bersama dengan lahir saudara. Kalau yang terjadi seperti itu, wah, rebutan antara dokternya dengan bidannya. Bu bidan Agnes pasti senang kalau waktu bayi lahir ada emasnya ya. Nah, tidak. Tapi dari talenta itulah Allah memberikan kepada kita sesuatu yang ke depan bisa saudara pakai untuk melayani. Oleh sebab itu saudara harus melayani sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia. Ciri kalau saudara sudah melayani sesuai dengan karunia saudara adalah saudara senang melakukannya. Apapun yang saudara kerjakan sesuai dengan talenta saudara, dengan karunia saudara, saudara melakukan dengan cinta. Saudara melakukan dengan senang, sehingga pelayanan itu bukan sebuah beban. Kalau senang, pasti kita melakukan berulang-ulang. Betul? Saya sering melarang anak saya Theo untuk tidak terlibat dalam banyak acara olahraga. Tapi dia terus melakukan seperti yang biasa dilakukan karena memang dia senang olahraga. Dia suka di situ, dia punya prestasi di situ, sampai masuk di Universitas Negeri Malang pun lewat jalur prestasi karena prestasi olahraganya. Jadi orang kalau melakukan sesuatu sesuai dengan kesenangannya nggak ada beban. Dan karena dilakukan berulang-ulang terus menerus, makin hari makin bagus, makin hari makin luar biasa. Saudara, sehingga apa yang dilakukan itu menjadi passionnya. Saudara, lihat, apa engkau senang dengan pelayananmu? Seharusnya pelayanan itu membuat kita senang, betul ya? Karena itu sesuai dengan kesenangan kita. Kalau ada di antara saudara melayani tapi membuat tidak senang, membuat jadi masalah dalam hidupmu, menjadi beban, ada sesuatu yang salah. Engkau belum menemukan tempat di tempatmu. Yang terakhir, supaya engkau bisa bertahan di dalam pelayananmu, pelayanan yang kau kerjakan harus merupakan panggilan. Saya terpanggil di sini, saya terpanggil di sini. Kenapa saudara? Perlu ada sesuai dengan panggilan. Karena waktu kita terlibat di dalam pelayanan, akan ada banyak tantangan, akan ada banyak masalah. Nanti kita akan dapat salah satu sumber masalahnya. Ya saudara, itulah sebabnya saudara perlu ini panggilan saya. Kalau ini panggilan saudara akan kuat, saudara akan tahan menghadapi badai yang akan menerpa pelayanan saudara. Saudara tidak bisa berpikir ini melayani Tuhan saya tidak boleh diganggu. Mungkin kita bisa mengatakan tidak boleh diganggu, tapi akan selalu ada gangguan. Tapi orang yang melayani sesuai dengan panggilan akan tahan. Meskipun susah, meskipun banyak kesulitan, meskipun banyak tantangan.
Tuhan Yesus memberikan contoh, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya bagi banyak orang. Kenapa Yesus tidak keberatan menyerahkan nyawanya? Memang untuk itu panggilannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain Marta, ya, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Marta melakukan pelayanan diakonia. Marta melayani. Kenapa? Karena jiwanya begitu. Ya. Saudara, jadi kita bisa lihat Marta terlibat di dalam pelayanan. Kita lihat juga ada orang lain, saudara. Di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ketiga, kita bisa catat di situ, ada Yohana istri Kusa. Saya baca ayatnya, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Dia orang kaya. Dia pejabat, istri pejabat. Dia dari kalangan istana. Dia cinta Tuhan. Dia terlibat di dalam pelayanan diakonia. Melayani Yesus. Membantu pelayanan Yesus dan rombongan. Namanya Susana dan banyak perempuan lain. Jadi ada Yohana, ada Susana, ada banyak perempuan lain. Siapa yang banyak saya nggak tahu. Karena nggak ditulis di situ. Pokoknya bukan hanya satu dua, banyak orang-orang yang memiliki jiwa seperti Marta. Di dalam gereja, jika terdapat banyak orang seperti Marta, maka gereja itu akan maju. Marta itu suka sekali bekerja. Kalau ada piring kotor dia tidak tahan, ingin membantu. Ya. Kalau ada lantai kotor, dia ingin membersihkannya. Kalau ada orang lain angkat ini, angkat itu, dia bergegas untuk membantunya. Jadi Marta, Martono harus banyak di gereja kita. Ya, ini kesannya kok perempuan semua, Martononya di mana ini? Rupanya banyak waktu itu begini, di dalam tradisi Yahudi yang sering ditulis itu pria. Wanita jarang, kecuali itu wanita-wanita hebat yang sudah berdampak dan ke depan memberikan dampak, itu baru ditulis. Salah satunya adalah Marta, Yohana, Susana, dan yang lain-lainnya. Saya rindu ada banyak Marta, ada Susana, ada juga Yohana di gereja ini. Amin. Sehingga gereja ini tidak pernah kekurangan orang untuk membantu pekerjaan Tuhan. Dan saya melihat bahwa di gereja kadang-kadang kalau ada event tertentu, ada ulang tahun gereja, ada Natal apa, kayaknya Maria jarang datang ke gereja. Yang banyak Marta ya, itu yang dibutuhkan. Tapi realitanya ada banyak Maria dalam arti yang lain, nggak mau kerja gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau di gambar ini, maka Marta adalah yang ada di sebelah sini ya. Wow. Dia sibuk melayani Tuhan Yesus. Dia sibuk menyiapkan banyak makanan, banyak menu untuk menyambut Tuhan Yesus. Sebagai ungkapan rasa syukur, sebagai ucapan terima kasih, dia melayani Tuhan dan rombongan. Saudara-saudara, ini diperlukan sekali lagi dalam gereja. Orang-orang seperti ini sangat diperlukan. Pelayanan gereja tanpa didukung orang-orang seperti ini tidak bisa jalan. Ada orang yang ngomongnya banyak, kerjanya nggak ada. Di gereja diperlukan Marta-Marta ini. Nah, perempuan itu yaitu Marta mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, ayat ini ingin membicarakan bahwa Tuhan ingin bergaul karib dengan
Marta dan juga dengan Maria. Tapi respon Marta seperti sebelumnya. Dia sibuk pelayanan meja. Dia tidak perhatikan perkataan Yesus. Dia tidak perhatikan nasihat Yesus. Ada orang kalau ibadah di luar terus, tidak pernah dengar firman Allah. Rugi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi Maria berbeda. Begitu Yesus masuk, dia langsung duduk di bawah kakinya. Dia mendengarkan apa saja yang dikatakan Tuhan Yesus. Waktu Marta bekerja, Tuhan tidak marah. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa yang dilakukan Maria terbaik. Apa yang dilakukan Marta baik. Jadi di sini pilihannya bukan tidak baik, baik terbaik. Pilihannya adalah ini baik, ini yang terbaik. Terlibat di dalam pelayanan apa saja itu adalah baik. Sekecil apapun keterlibatan saudara, baik. Yang tidak baik adalah kalau tidak terlibat dalam apapun. Saudara masuk yang mana? Yang tidak baik atau yang baik? Harapan saya yang baik. Tuhan kemudian menegur Marta, kamu menyibukkan diri dengan banyak hal. Tetapi Maria telah mengambil yang terbaik. Apa yang terbaik itu? Bergaul karib dengan Tuhan. Yang dimarahi oleh Tuhan Yesus bukan karena Marta melakukan pekerjaan yang kasar itu. Tapi Tuhan Yesus marah pada waktu Marta mulai iri terhadap Maria. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, garis bawahi nilai ini. Garis bawahi kebenaran ini. Roh iri hati itu jangan ada di dalam diri saudara. Saudara harus senang dengan pelayanan saudara dan saudara juga harus senang dengan pelayanan orang lain. Amin. Waktu saudara mendapati senang dengan apa yang saudara kerjakan dan tidak senang dengan apa yang dikerjakan orang lain, ada sesuatu yang salah. Itu sudah ada roh iri hati yang tidak kita sadari. Dan ini akan menjadi biang masalah dimanapun. Iri. Jika iri sudah muncul, maka akan timbul hal-hal negatif yang lainnya. Tuhan marah kepada Marta, bukan karena pekerjaannya, tapi karena dia iri dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Tuhan suruh Maria membantu aku. Masa saya kerja sendirian? Yang lian tidak peduli dengan saya. Waktu itu Tuhan Yesus memang datang dengan maksud yang khusus. Ingin bergaul karib dengan Marta dan Maria. Seperti di atas saya katakan, sikap Marta dan Maria mewakili sikap kebanyakan orang Kristen hari ini. Ada orang yang sibuk pelayanan tetapi jauh dari Tuhan. Sebaiknya saudara yang sibuk pelayanan, saudara harus semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Agar pelayanan saudara diurapi oleh Tuhan. Pelayanan saudara diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Masalahnya adalah tidak banyak orang yang menyadari kebenaran ini. Tuhan ingin bergaul akrab dengan kita. Sikap
Marta terhadap Maria ini yang membuat bahwa Marta menilai bahwa kesalehan dekat dengan Tuhan itu tidak bagus. Padahal Tuhan katakan ia telah melakukan yang terbaik. Hanya satu yang diperlukan hari ini. Dan Maria sudah mengambilnya. Apa itu? Duduk di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu, termasuk hamba Tuhan, kami diingatkan hari ini. Kadang kita terlalu sibuk melayani jemaat, kami tidak datang kepada Tuhan. Kami tidak akrab dengan Tuhan. Kami tidak karib dengan Tuhan. Kesibukan-kesibukan kita yang seringkali merampas waktu kita untuk duduk dengan Tuhan. Berlama-lama dengan Tuhan. Kami sudah mengajarkan bahwa kita harus terus terhubung dengan Allah. Kemarin kita belajar kita harus dekat dengan Allah. Kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Kami sudah mengajarkan bahwa kita harus berdoa sehari 3 kali, itu salah satu cara bagaimana melatih diri kita untuk dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara sudah karib dengan Tuhan, maka bersama dengan Tuhan yang saudara cintai itu menjadi enak. Tadi pagi saya bilang begini, dulu di kampung kami bisa telepon, tetapi telepon umum. Jadi kalau saya mau telepon kemana-mana, saya harus pergi ke situ. Kami telepon. Bu, kalau ada orang telepon dengan pacarnya, yang antri udah panjang. Dia masih tambah koin lagi, tambah koin lagi, tambah koin lagi. Masa sudah lama? Gitu. Yang lain sudah marah-marah. Ya, kayaknya kalau orang jatuh cinta 1 jam rasanya kayak mana ya? Sebentar saja. Sebaliknya kalau lama gak ketemu, baru saja berpisah rasanya kayak lama begitu. Nah saudara, kalau engkau sudah cinta Tuhan, sayang Tuhan, dekat dengan Tuhan, berdoa itu nyaman. Ada orang kenapa saya doa menjadi sebuah beban? Karena engkau masih belum bergaul karib dengan Tuhan. Saudara masing-masing punya sahabat. Sahabat apa namanya? Yang dekat itu. Bu, kalau sama sahabat, kalau ngobrol ngalor ngidul ngetan Bali, ngulon. Tak habis-habis, ada saja yang dibicarakan. Kalau saudara sudah bergaul karib dengan Tuhan, doa itu bukan sebuah beban. Dekat dengan Tuhan itu bukan sebuah beban. Enak, nyaman, nyambung. Begitu. Nah kita masih belum sampai pada taraf itu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang bernama Henok. Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ayat yang sebelumnya mencatat Henok bergaul dengan Allah itu selama 300 tahun. Untuk bisa bergaul dengan Allah, saudara tetap harus menjadi diri sendiri saja. Saudara tidak usah harus menjadi biarawan atau biarawati. Saudara tidak harus menjadi pendeta. Untuk bergaul akrab dengan Tuhan, saudara tetap menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi pelajar, menjadi pegawai, menjadi mahasiswa. Tetap dengan kesibukan saudara. Seperti Henok. Dia menjadi suami yang baik, orang tua yang baik, dia seorang pekerja yang hebat. Tapi dalam waktu yang bersamaan dia bisa bergaul akrab dengan Tuhan. Dan itu selama 300 tahun. Itulah sebabnya Tuhan mengapresiasi Henok. Mendapatkan kasih karunia. Henok diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Seharusnya kita lebih lagi dekat dengan sumber segala yang baik untuk menerima kebaikan Tuhan.
Saudara ingin menerima yang terbaik dari Tuhan, tapi saudara tidak mau dekat dengan sumber kebaikan. Ini masalahnya. Saya dulu punya teman, dia seorang pengusaha. Dia baru cari Tuhan itu kalau usahanya ada masalah. Kalau ada masalah, dimanapun ada pendeta hebat, didatangi. Dimanapun ada bukit doa, didatangi. Dia datang di sana bukan cari Tuhan, cari pendeta, cari hamba Tuhannya untuk mendoakan usahanya. Kalau saudara dekat sama Tuhan, nggak usah mencari orang yang dekat sama Tuhan, karena saudara sendiri menjadi orang dekat, betul? Saya punya teman seorang pejabat, dan dia pejabat tinggi. Jadi orang yang di atas ini begini, kalau ingin mendekati orang yang di atasnya, dia cari orang yang dekat dengan itu. Saudara, kalau saudara sudah dekat sama Pak Jokowi, gak usah mencari asistennya, langsung telepon orang dekatnya kok. Ini banyak orang Kristen gak paham. Tidak ada salah datang pada pendeta yang dianggap orang dekat dengan Tuhan. Itu kalau pendetanya dekat Tuhan. Gitu ya. Nah saudara, seharusnya kalau saudara dekat dengan orang itu, langsung saja. Begitulah kira-kira kalau kita dekat dengan Tuhan. Lah Tuhan mengundang kita bergaul karib dengan Dia. Memang harus ada harga yang dibayar. Kadang-kadang kalau sudah waktunya jam 5 harus bangun. Kalau sudah mau jam 12 harus siap-siap. Kalau sebelum jam 6 malam harus tinggalkan semuanya. Harus ada harga yang mau dibayar. Berkat yang diterima oleh orang-orang yang karib dengan Tuhan. Saya menulis pilihan terbaik, berkat terbaik. Apakah itu? Pilihan yang terbaik adalah saudara melayani tanpa iri hati. Berkat yang terbaik, bergaul karib dengan Tuhan. Lakukan secara terus menerus. Maka berkat yang diterima oleh Henokh adalah dia diangkat hidup-hidup. Ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, begini, sekali waktu saudara dan saya akan dipanggil oleh Tuhan. Nyawa kita akan diambil oleh Tuhan. Waktu nyawa kita dipanggil oleh Tuhan dalam waktu yang bersamaan. Kedudukan kita, posisi kita, karier kita, rumah kita, mobil kita, istri kita atau suami kita, atau apa saja yang kita miliki diambil. Seperti lagunya, ku tak pembawa apapun juga waktu ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Tapi ada yang tidak bisa kuambil daripadanya, yang tidak bisa diambil dari kita oleh Tuhan sekalipun. Apa itu? Hubungan saudara dengan Tuhan, keakraban saudara dengan Tuhan, persahabatan saudara yang karib dengan Allah. Itu yang akan saudara bawa. Kami rindu saudara-saudara yang terlibat di dalam pelayanan, layanilah dengan sukacita dan jangan iri kepada yang lain. Pada saudara-saudara yang sudah terlibat di dalam pelayanan, pelayananmu akan menjadi lebih baik lagi kalau engkau dekat dengan Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan sering mengunjungi Marta dan Maria dan orang-orang yang dikasihinya. Karena memang Tuhan menghargai orang-orang yang karib dengannya. Yohanes, salah satu murid yang dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Kemanapun Yesus pergi waktu dia mengajar, dia selalu sering bersandar di dada Yesus. Yohanes ini satu dari rasul-rasul yang tetap hidup tidak menjadi martir. Dia pernah digoreng di minyak panas, tapi tidak mati. Tuhan jaga lindungi sampai akhirnya dia diizinkan dibuang ke Pulau Patmos.
dan di sana mendapatkan kitab Wahyu. Sayangi Tuhan, cintai Tuhan, bergaul kariblah dengan Tuhan. Tetaplah jadi orang muda dengan senda guraumu, tapi engkau harus tetap Tuhan. Jangan sampai waktumu di kafe jauh lebih asik daripada waktumu engkau bersama dengan Tuhan. Amin. Engkau harus asik juga dengan Tuhan. Engkau asik juga dengan Yesus. Ingat sekali waktu saudara akan menempati rumah masa depan itu. Mas Nada sudah pesan? Belum ya. Baru rumah masa sekarang ya. Rumah masa depan belum. Tapi mau tidak mau saudara nanti akan ke sana. Waktu saudara diambil nyawamu, hanya satu yang tidak bisa diambil. Hubunganmu dengan Tuhan, keakrabanmu dengan Tuhan. Siapa yang rindu mulai hari ini bergaul karib dengan Tuhan, angkat tanganmu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita akan pujikan sebuah lagu yang akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari teduhkan sejenak hati kita. Yang belum terlibat di dalam pelayanan, engkau harus terlibat di dalam pelayanan. Yang sudah terlibat di dalam pelayanan, teruskan, tapi jangan iri hati kepada siapapun. Engkau harus memiliki panggilan yang jelas agar kau tetap bisa bertahan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Kau yang terlibat di dalam pelayanan, kau harus lebih akrab kepada Tuhan, supaya kau bisa mengimpartasikan apa yang engkau dapat dari kedekatanmu dengan Tuhan. Haleluya. Hanya dekat padaku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita berdiri bersama-sama untuk merespon kerinduan Tuhan. Hanya dekat padamu.
Mari kita tanggapi dan kita respon kerinduan Yesus. Haleluya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tuhan tidak ingin merampas apa yang menjadi milikmu. Allah hanya ingin dia mendapatkan tempat yang istimewa di dalammu. Allah menginginkan waktu-waktu yang indah bersama denganmu. Haleluya. Nikmati waktu bersama Tuhan hari ini. Haleluya. Semua pada akhirnya akan kita tinggalkan. Hanya hubungan kita yang karib dengan Tuhan yang akan terus menyertai kita. Kita laramayase. Haleluya. Nikmati dengan santai. Biarkan saudara sendiri pribadi dengan Tuhan. Satu menit saja. Jangan hiraukan kanan kirimu. Katakan kepada dia yang merindukan keakariban denganmu. Tuhan, ini aku. Aku mau merespon panggilanmu. Tuhan tidak pernah marah dengan aktivitas kita. Tuhan hanya menginginkan persekutuan yang lebih dari sebelumnya. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Katakan lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi sekali lebih. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindukan Komitmen kami Tuhan, lebih dari segala yang damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran akan menyertai pelayanan kita di hadapan Tuhan. Yesus, Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih buat undanganmu supaya kami bergaul karib dengan Tuhan.
Dan kami berkomitmen mulai hari ini kami akan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Di balik kesibukan kami sebagai apa saja, kami tidak akan luangkan waktu kami untuk bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat hari ini. Mereka ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dan hidup mereka menjadi karib dengan Tuhan. Berkat-berkat yang holistik yang dari Tuhan curahkanlah atas mereka yang sudah berkomitmen untuk karib dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pagi ini kita semua telah dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah diseberangkan, dan tentunya firman Tuhan telah memberkati kita semua. Dan bila melalui kebenaran firman Tuhan ini kita mempunyai satu komitmen di hadapan Tuhan untuk mau bergaul karib dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita Bapak Ibu sekalian, untuk meluangkan waktu untuk terlibat di dalam pelayanan sesuai dengan karunia dan talenta apa yang ada pada kita berikan untuk Tuhan. Ketika kita mau melayani Tuhan dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, maka sesuatu yang baik dari Tuhan itu akan terjadi dan menjadi bagian di dalam kehidupan kita, dan kita akan merasakan keajaiban Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati hambanya yang telah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Saya akan memberikan pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus ada ibadah doa dan puasa yang akan dimulai jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian luangkan waktu untuk Tuhan. Bagian daripada kita mau bergaul karib dengan Tuhan, mau mencurahkan isi hati kita, mau melayani Tuhan, saya percaya bahwa pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian akan dijawab oleh Tuhan. Kemudian sorenya tidak ada ibadah kaum muda. Lalu perlu kami sampaikan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 atau minggu depan kita akan bersama-sama merayakan HUT Gereja Salom yang ke-32. Untuk jamnya ada perubahan, diajukan jam 8 pagi. Dengan harapan agar supaya Bapak Ibu Saudara sekalian kehadirannya tepat waktu. Kemudian pakai dress code merah putih karena suasananya masih suasana hari kemerdekaan tanggal 17. Ini nuansanya masih hari kemerdekaan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya merah putih minggu depan supaya dipakai. Tetapi kalau hanya punya putih saja nggak apa-apa, dipakai saja. Kalau hanya punya merah pakai saja. Tetapi kalau nggak punya merah putih, memakai apa yang ada. Jangan sampai nggak hadir karena tidak punya pakaian merah putih. Tetap Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk hadir merayakan HUT Gereja Salom yang ke-32. Kemudian untuk ibadah, tidak ada ibadah kedua, ibadah semua akan dijadikan satu. Lalu kemudian nanti tempat ibadahnya akan diperluas sampai ke samping gereja. Lalu untuk tempat parkir, sebagian di depan halaman gereja, lalu sebagian mengambil tempat di rumahnya Bapak Ferry Tumbelaka. Di sana ada banyak tempat yang luas sekali. Nanti ada petugas parkir yang akan mengarahkan bagi Bapak Ibu yang punya kendaraan, baik itu mobil maupun sepeda motor. Kemudian dengan adanya COVID-19 yang hari ini masih belum selesai sampai hari ini, maka khusus untuk anak-anak sekolah minggu tidak diikutkan hadir. Jadi tidak ikut hadir dalam perayaan HUT Gereja Salom. Nanti untuk guru-guru sekolah minggu akan berkunjung ke anak-anak sekolah minggu sesuai dengan rumah mereka masing-masing. Ada sesuatu yang akan dibagikan kepada anak-anak sekolah minggu. Kemudian perlu kami sampaikan lagi bahwa anggaran dana yang diperlukan untuk HUT gereja sebesar Rp6.800.000. Kemudian dana yang terkumpul minggu yang lalu Rp6.100.000. Ini termasuk persembahan, amplop persembahan HUT Gereja Salom dari Bapak Ibu sekalian yang sudah terkumpul Rp900.000 minggu yang lalu. Jadi masih kurang Rp700.000. Mari kita dukung dalam doa.
agar supaya kekurangan dana ini bisa tercukupi. Puji Tuhan. Lalu kemudian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sampai hari ini belum ikut foto, agar supaya segera foto setelah ibadah selesai, bisa menghubungi Saudara Nanda. Puji Tuhan. Demikian pengumuman yang sudah kami sampaikan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan mengakhiri ibadah kita sekaligus doa berkat. Dan tentunya Bapak Ibu akan memberikan persembahan untuk hari ini. Bapak Ibu, saya sampaikan tambahan pengumuman bahwa nanti habis ibadah ini panitia inti akan rapat dengan pengerja untuk persiapan akhir hari ulang tahun gereja kita. Karena masih menggunakan protokol kesehatan, maka panitia mengirim Google Form agar Bapak Ibu mengisi dari keluarga Bapak Ibu berapa orang yang akan hadir. Ini diperlukan supaya panitia bisa menyiapkan konsumsi dengan tepat, karena konsumsi kita tidak malah dilakukan secara prasmanan tapi dipakai kotak supaya bisa tepat, tidak kekurangan gitu. Nanti pelaksananya adalah bahwa sesudah ibadah selesai Bapak Ibu harus tetap tinggal, baru setelah dibagikan berkat boleh diizinkan keluar. Persembahan untuk minggu depan tetap di amplop, tetapi kali ini ada petugas yang akan mendatangi saudara karena persembahan akan dilakukan sebelum ibadah mulai. Kemudian yang tidak bisa hadir siapa tadi, sekolah minggu masih belum bisa hadir, nanti guru sekolah minggu yang akan datang ke rumah anak-anak. Kemudian yang umur 60 juga masih belum diizinkan hadir, dan di luar dua kelompok inilah yang nanti Bapak Ibu akan daftarkan. Kami mohon kerjasamanya agar setelah form kami share, Bapak Ibu bisa segera mengisinya. Paling lambat Selasa supaya kami bisa pesan masakannya dengan tepat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan berdoa untuk persembahan yang sebentar kita akan persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, kiranya
Bapa di dalam surga, sebelum kami meninggalkan rumah-Mu yang kudus ini, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Baik persepuluhan, kolekta maupun persembahan khusus kami untuk mendukung hari ulang tahun gereja kami. Amin. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan agar kami berkecukupan bahkan berkelimpahan. Amin. Berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi sesuai dengan janji-Mu. Mereka akan menuai berlipat kali ganda. Memberkati sebelumnya perjalanan kami pulang, agar sampai di rumah dengan selamat. Roh kecelakaan kami tolak dalam nama Yesus. Amin. Aktivitas kami sepekan yang mendatang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga dan lindungi dan berkati kami. Kami terus berdoa, lindungilah seluruh jemaat Shalom dari pandemi virus corona. Semua sehat, semua tidak sakit, semua kuat karena anugerah dan rahmat Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk para hamba Tuhan yang sudah berbagian di dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Sekarang dengar doa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan dosa kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati kepada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Kami damai, sejahtera menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.